Ya, Pak ya. Ya, untuk yang akan saya presentasikan hari ini ada 7, yaitu yang pertama kondisi lab saat ini, kemudian pengelolaan lab yang telah dan akan dilakukan ke depan, kemudian penerapan 5S yang sudah dilakukan sebelum pelatihan dan yang akan dilakukan ke depan setelah pelatihan, kegiatan pelaksanaan PBM yang dilakukan di lab, kemudian penjelasan satu SOP yang sudah dibuat untuk contoh, usulan pengembangan program lab ke depan, dan terakhir yaitu penutup. Yang pertama untuk kondisi lab saat ini, untuk kondisi fisik bangunan, kami saya perlihatkan di file tugas Pak ya. Mohon maaf Bapak, saya tidak melampirkan ini. Ya, nggak apa-apa Ibu. Ya, karena ya silahkan. ada di laptop yang lama. Jadi untuk denah sekolah kami ini gedungnya berbentuk L, kemudian lab-nya itu berada di lantai 1. Jadi di lantai 1 itu adalah lab biologi, fisika, kimia, kemudian ada ruang guru, lab bahasa, lab komputer, ruang kepala sekolah TU, dan ruang UKS dan BK. Sementara ruang kelasnya ada di lantai 2 dan lantai 3. Jadi lab fisika berada di sini. Nomor 2 dari ujung depan. Kemudian untuk layout laboratorium fisikanya kurang lebih seperti ini. Ukurannya 9 kali 8 meter dan posisinya belum ada ruang penyimpanan dan persiapan, Pak. Jadi penyimpanannya ada di lemari lemari alat di daerah sini. Jadi dari awal dibangun gedung itu pada peresmiannya pada tahun 2015. Jadi sekolah kami ini masih tergolong baru hitungannya, umurnya 5 tahun. Dari awal dibangun itu belum ada ruang persiapan dan penyimpanan. Jadi kemungkinan ke depannya, kalaupun mau dibuat ruang penyimpanan dan persiapan, itu kemungkinan di daerah sini dibuat sekat, sehingga mengurangi tempat untuk pelaksanaan praktikum. Dan kondisinya untuk ukuran 9 kali 8 meter sama dengan Pak Arif ya, kalau tidak salah yang dari Sorong tadi. Jadi untuk rasionya itu masih belum memenuhi standar untuk kondisi sekarang karena siswa di kelas itu, karena tuntutan di Dapodik satu kelas itu kelasnya adalah kelas besar, 36 siswa. Jadi belum memenuhi standar untuk ukuran lab-nya. Untuk peralatan utama dan peralatan pendukung, itu rata-rata alat untuk praktikum ada, hanya saja jumlahnya yang belum memenuhi standar, karena kebanyakan untuk set praktikum itu diperlukan 6 buah rata-rata per praktikum itu untuk alat-alatnya, sedangkan kami hanya memiliki 1 atau 2 alat. Jadi untuk praktikumnya biasanya diakali secara bergantian atau terkadang hanya demonstrasi saja di lab. Ya, saya rasa untuk kondisi lab saat ini itu.
Kemudian untuk pengelolaan laboratorium, struktur organisasi lab ada, tapi mohon maaf tidak saya cantumkan di sini. Kemudian administrasi sudah kami usahakan lakukan. Inventarisasi juga sambil dilaksanakan. Dan kebetulan belum lama ini ada barang lab yang datang dari bantuan provinsi, sehingga inventarisasi belum selesai kami lakukan. Perawatan untuk sementara pada saat pandemi ini hanya sekali dalam 1 semester karena memang tidak terpakai. Perbaikan untuk peralatan praktikum belum ada, dan insya Allah pelayanannya sudah berjalan dengan baik selama praktikum. Tapi ya masih ada kekurangan di sana sini. Mudah-mudahan ke depannya setelah mengikuti pelatihan ini banyak ilmu yang saya dapatkan, ternyata dari SOP yang ada itu mudah-mudahan ke depannya bisa kami laksanakan dengan baik. Nah, untuk penerapan 5S dari 5 yang ada, 2S yang menjadi prioritas ini yang paling mungkin diterapkan dalam waktu dekat adalah Seiton, Rapi, dan Seiso. Resik dari hasil observasi ini yang sudah diterapkan, yaitu membenahi dan menstandarkan tempat penyimpanan, jadi meletakkan barang atau peralatan pada tempatnya, kemudian membersihkan lab yang sudah kami laksanakan. Nah, ini contoh gambarnya, mohon maaf Pak ya, kecil gambarnya. Untuk contoh. Nggak apa-apa, Bu. Jelas. Ya, untuk contoh penerapan 5S, salah satunya yang saya ambil di sini yaitu Seiton. Ini awalnya masih kotak-kotak bantuan alat-alat itu masih tidak tertata ya, masih di sini karena memang tidak ada ruang penyimpanan. Setelah dirapikan, kursi-kursi juga sudah diletakkan pada tempatnya. Begitu. Nah, kemudian kegiatan pelaksanaan PBM ini ada penyusunan jadwal. Saya membuat program semester. Ini program semesternya yang lama Pak ya, yang tahun 2019. Jadi di sini saya membuat program semester untuk laboratorium fisika berdasarkan materi pokok yang ada praktikumnya. Ini untuk semester ganjil. Kemudian untuk semester genapnya ini. Jadi ini yang sudah dilaksanakan di tahun pelajaran 2019-2020 kemarin. Hanya saja untuk yang semester genap 2020 karena di bulan Maret itu terkendala pandemi sehingga program yang sudah direncanakan itu tidak berjalan. Seperti itu. Nah, untuk kegiatan pelaksanaan PBM yang sebelumnya sudah kami laksanakan itu membuat daftar peminjaman alat untuk masing-masing kelas yang akan melaksanakan praktikum, membuat daftar hadir, menyusun daftar peralatan praktikum, dan menyiapkan lembar kerja siswanya. Nah, pada saat kegiatan pelaksanaan PBM, kami melakukan observasi untuk nilai sikap, kemudian penilaian unjuk kerja, dan memastikan kegiatan berlangsung tertib dan kondusif. Nah,
pasca kegiatan praktikum, praktikan mengumpulkan hasil praktikumnya, tidak lupa bersih-bersih, beres-beres. Kemudian dari gurunya itu membuat daftar nilai praktikum. Nah, salah satu SOP yang sudah dibuat adalah SOP peminjaman alat. Jadi di tugas itu ada beberapa yang sudah coba saya buat karena saya betul-betul baru pertama kali melihat yang namanya SOP, jadi saya tidak tahu standarnya seperti apa. Jadi saya coba buat untuk SOP peminjaman alat ini dengan struktur seperti ini. Ini saya perlihatkan yang sudah saya buat. Nah, ini untuk SOP peminjaman alatnya. Ada tujuan, ruang lingkup, definisi, distribusi, periode, prakondisi, kemudian prosedur. Nah, ini nanti akan kami koordinasikan dengan kepala lab yang ada, apakah bisa dipakai atau masih harus direvisi kembali. Begitu, Pak. Nah, usulan pengembangan program lab ke depan ada 5 yang coba saya susun. Yang pertama adalah penataan ruang lab. Jadi berbarengan dengan yang penerapan 5S tadi untuk kerapian, jadi penataan kursi, kemudian alat-alat yang ditaruh di lemari ataupun yang berada di box, karena ada beberapa bantuan yang memang sudah dengan tempat boxnya, Pak. Kemudian inventarisasi alat dan bahan ini juga, maaf. Inventarisasi alat dan bahan ini masih terus kami lakukan karena belum lama ini juga ada barang bantuan dari provinsi yang datang dan belum sempat kami inventarisasi. Bisa dipercepat, Ibu, ya? Iya, Pak. Ya. Ya. Kemudian penyusunan daftar dan pengusulan alat dan bahan ini biasanya setiap tahun pada saat pengusulan anggaran, kemudian melaksanakan kegiatan praktikum, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa melakukan tatap muka, dan administrasi hasil praktikumnya mudahan bisa lebih baik lagi kami kerjakan. Nah, itu tadi Pak yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya terima kasih, dari Bu, ya. Saat ini. Okay. Ya, silakan. Kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya untuk kondisi lab saat ini untuk sementara belum memenuhi standar karena ukuran dan rasio jumlah siswanya belum memenuhi standar, kemudian belum ada ruang penyimpanan dan persiapan. Kemudian jumlah alat-alatnya masih ada yang jumlahnya juga belum memenuhi standar untuk dilaksanakannya praktikum. Yang akan dilakukan ke depan tadi ada 5 yang sudah saya sampaikan. Kemudian kendala dalam pengelolaan karena jumlah pendidik yang terbatas, saya mengelola lab fisika, laborannya belum ada, jadi laborannya ya saya juga gitu. Jadi terkendalanya di situ. Kemudian untuk pengembangan lab ya karena sekolah kami masih baru sehingga anggaran yang ada itu masih perlu banyak dibagi-bagi untuk pembangunan, sehingga untuk alat-alat lab masih banyak yang mengharapkan dari
bantuan pemerintah. Itu saja Pak. Terima Ya, kasih. terima kasih Ibu ya, Ibu Yunia Rizky. Labnya sudah bagus kelihatannya dari foto. Nah, tinggal nanti lab yang sudah bagus dikelola ya, penataannya nanti seperti apa, pengelolaannya, terus alat dan bahannya, sehingga nanti labnya bisa menjadi salah satu lab yang memenuhi standar. Kalau bisa nanti ya bisa menjadi salah satu lab rujukan. Ini kan Kalimantan Timur diproyeksikan nanti menjadi ibu kota. Tepatnya nanti di pasar. Ini di pasar juga ya. Oh, Tanah Grogot ini ya. Nah, nanti Ya, Pak. dekat dengan ibu kota ya. Tapi nggak ngerti nih karena pandemik pembangunan di sana apakah masih lancar atau tersendat ya. Harapannya ya tetap lancar-lancar saja ya, sehingga nanti tahun kapan kita bisa pindah ibu kota. Jadi nanti kalau datang ke Kalimantan udah berbeda lagi nanti suasananya. Saya kira itu ya, tetap semangat Bapak Ibu ya, walaupun di masa pandemi corona dengan segala keterbatasan yang ada ya, tetap supaya nanti kita bisa melakukan pengelolaan laboratorium secara optimal. Kita beri aplaus untuk Ibu Yunia Rizky.